Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu jalla 'anil syabihi wan nadhir wan nadid. Lahul mulku wa lahul hamdu wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Kepada segenap santri, baik santriwan ataupun santriwati, tidak lupa para pendengar Radio Majas, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya, wa azani Allah wa iyyakum, dan senantiasa memuliakan kita semuanya, wa wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu yardah. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa meraih ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, santriwan santriwati, demikian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan umur kepada kita semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Memberikan kesehatan dan memberikan kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu, untuk bisa mengkaji ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya mengingatkan diri saya dan anda semuanya bahwa janganlah kita pernah menyia-nyiakan waktu atau kesempatan yang Allah berikan tatkala kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa meraih satu kebaikan apapun, termasuk di dalamnya kesempatan untuk bisa belajar agama. Jangan pernah antum sia-siakan. Terkadang kesempatan yang Allah berikan itu tidak terulang yang kedua kali, ya, dan belum tentu bisa terulang yang kedua kalinya. Para ulama salaf mengatakan bahwa waktu yang dijalani oleh manusia itu ada tiga. Waktu yang kita jalani itu ada tiga. Satu, waktu yang telah lalu. Dua, waktu yang sedang kita rasakan, kita hadapi. Tiga adalah waktu yang akan datang. Para ulama mengatakan waktu yang telah berlalu, kemarin, lusa dan seterusnya, tidak mungkin bisa kembali, ya kan? Antum sekarang usianya berapa? Ada yang usia 16, ada yang usia 17, ada yang 30 mungkin, ada yang 28 dan seterusnya. Masa remaja, masa muda antum. Antum tidak bisa kembali
memutar roda kehidupan masa lalu kembali ke masa anak-anak, nggak bisa kan? Mungkin antum, wahai para santriwan santriwati, ketika di jalan depan situ ketemu anak kecil, ya, yang sedang main sama teman-temannya, antum mungkin membayangkan alangkah indahnya kalau saya menjadi kecil lagi seperti dia. Wa hadza la yumkin, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin bisa terulang. Sekarang antum yang sudah remaja dan sudah hampir menjadi orang tua, jenggot pun sudah mulai tumbuh, ya kan? Nggak bisa kembali memutar roda kehidupan kembali ke masa lalu, nggak bisa. Itu hanya film saja itu. Di film-film cerita memutar roda kehidupan kembali lagi ke masa lalu itu bohong. Tidak ada. Kata para ulama, waktu yang sudah berlalu nggak bisa kembali. Tinggal penyesalan, ya kan? Kemudian yang kedua adalah waktu yang sedang kita hadapi. Inilah waktu kita sebenarnya. Ya, makanya sering berkali-kali saya sampaikan kepada para santri, kesempatan yang ada di hadapan antum jangan sia-siakan. Belum tentu besok bisa terulang lagi. Ya. Sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu, inilah waktu kita menuntut ilmu. Besok pagi belum tentu. Besok pagi belum tentu kita bisa duduk bermajelis di majelis ilmu seperti ini. Ya, belum tentu. Minggu depan belum tentu kita masih hidup. Ya. Maka para ulama mengatakan waktu yang kita miliki yang sebenarnya adalah waktu sekarang yang sedang kita hadapi. Maka jangan sia-siakan. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Kata para ulama, waktu yang akan datang belum tentu bisa kita dapatkan. Siapa yang bisa menjamin kita hidup besok pagi? Siapa yang bisa menjamin nanti malam kita masih hidup, masih berkumpul seperti ini? Tidak ada yang bisa menjamin. Ketika datang kematian, tidak seorang pun yang bisa menghindar sama sekali, dan kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Inilah waktu. Waktu yang Allah berikan kepada kita itu adalah sangat mahal harganya. Jangan disia-siakan. Sebagian salaf mengatakan al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Ya. Yaqta'uhu taqta'uhu bih au yaqta'uka. Waktu itu seperti sebilah pedang yang begitu tajam. Bisa jadi engkau memanfaatkan pedang itu untuk memotong, atau pedang itu yang akan memotong dirimu, kata para ulama. Jadi waktu itu bagaikan sebilah pedang yang sangat tajam. Hati-hati, jangan sampai waktu itu membunuh kita. Maksudnya, ya, kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita sehingga waktu itu berlalu begitu saja. Makanya tidak pantas kita semuanya sebagai seorang mukmin, apalagi penuntut ilmu, banyak membuang-buang waktu. Ya, banyak membuang-buang waktu tidak bermanfaat. Kemudian ayyuhal ikhwah, kita akan lanjutkan insyaallah taala. Kita masih dalam pembahasan tentang zikir atau keutamaan berzikir kepada Allah. Pada pertemuan yang telah lalu sudah antum ketahui tentang keutamaan berzikir kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan masih ingat. Kita murajaah dulu ya, sebelum kita lanjutkan, murajaah dulu. Al-ilmu bil murajaah. Yang bisa jawab angkat tangan, tapi enggak ada hadiah. Sebutkan keutamaan berzikir. Satu, ayo cepat. Fadhal. Mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat. Masya Allah. Yang lain, fadhal. Silakan. Hati menjadi tenang. Antum yang sedang gundah, gulana, atau yang sedang apa? Anak muda bilang galau, berzikir. Ya. Antum yang sedang galau pikirannya, ada yang mungkin mikir mau nikah tapi kok belum siap, tapi kok sudah pengen, ya. Berzikirlah, lupa itu semua insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang beriman itu hanya dengan berzikir kepada Allah hatinya menjadi tenang. Tapi bukan sembarang zikir, zikir yang khusyuk. Nah, faedah yang lain. Fadhal.
menghidupkan hati. Orang yang berzikir kepada Allah hatinya akan hidup. Ya, hatinya akan hidup. Baik, yang lain? Nah, silakan. Akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Subhanallah. Yang lain silakan. Nah. Masya Allah, akan diberikan ketenangan jiwa dan dijaga oleh Allah dari gangguan jin dan syaitan, ya kan? Syaitan akan lari dari orang yang banyak berzikir kepada Allah, ya. Berzikirlah kepada Allah, ya. Nah, yang lain silakan. Akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Orang yang banyak mengingat Allah, dia akan cinta kepada Allah dan Allah pun akan mencintainya. Subhanallah, banyaklah berzikir antum, silakan. Dapat menghapuskan dosa-dosa, ya kan? Menghapuskan dosa-dosa. Tentunya yang dimaksud adalah dosa kecil. Nah, faedah yang lain, fadhal silakan. Orang yang berzikir kepada Allah akan tumbuh dalam dirinya sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa selalu diawasi Allah. Ya, di pondok berzikir kepada Allah, maka merasa diawasi Allah. Ketika sedang bersama temannya, merasa diawasi Allah. Ketika seorang diri sendirian jalan, ya, merasa diawasi Allah, sehingga apa? Takut atau malu kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, barakallahu fiik. Yang lain, silakan. Mana? Keutamaan zikir yang lain, silakan. Belakang. Antum berikutnya nanti. Nah. Gimana? Nggak dengar. Dengan banyak berzikir kepada Allah akan menjadikan wajahnya bercahaya, hati bercahaya, kemudian memancar ke wajah. Ya, tapi jangan salah paham. Bukan berarti yang wajahnya hitam berubah jadi putih, enggak. Ya, dan itu yang merasakan orang yang beriman. Nah, fadhal. Taib, melunakkan hati yang keras. Ya, orang yang hatinya keras itu karena tidak banyak mengingat Allah, ya kan? Tidak mengingat Allah. Orang yang tidak mengingat Allah itu hatinya keras, ya kan? Maka obatnya adalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada lagi yang lain sebelah sana. Ya, silakan. Menjadi tanaman surga. Orang yang berzikir kepada Allah akan ditanamkan satu pohon di surga. Semakin banyak berzikir, banyak pohon yang ditanam di surga untuk kita semua. Subhanallah. Nah, keutamaan yang lain sebelah kanan belum ada nih. Ayo. Ya. Baik. Berzikir kepada Allah itu bisa menggantikan amalan-amalan yang kita nggak sanggup melakukan. Contohnya apa? Dalam sebuah hadis tentang kisah orang yang fakir yang datang kepada Nabi mengadu. Zahaba ahlud dusur bil ujur, ya kan? Mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya itu banyak pahalanya. Mereka bisa berjihad, bisa berhaji dan seterusnya. Sementara saya gitu. Kemudian Rasulullah menyebutkan apa? Maukah aku ajarkan kepadamu ya, satu amalan yang jika engkau lakukan engkau akan mendapatkan itu semua. Apa yang diajarkan? Membaca doa apa itu? Gimana bacaannya? Bacaan zikir. Ya. Rasulullah mengajarkan sebuah bacaan zikir yang itu bisa menggantikan amalan yang enggak sanggup dikerjakan. Subhanallah. Ada lagi? Fadhal Abdullah. Naam, berzikir akan menguatkan hati dan badan. Dalilnya mana? Dalilnya adalah dahulu para sahabat mereka diberikan kekuatan yang luar biasa di medan perang dengan berzikir, ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi? Banyak sekali faedah zikir. Nah, silakan. Masya Allah. Orang yang lisannya dibasahi dengan zikir kepada Allah, sibuk dengan berzikir,
itu dia akan dijauhkan dari ucapan-ucapan yang haram. Jadi lisannya nggak sempat ngomong yang haram-haram, itu nggak sempat, sibuk dengan zikir ya. Nah, Masya Allah. Jadi kita ya, kalau banyak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, maka solusinya adalah banyak berzikir ya. Gunakan lisan ini untuk berzikir sebagaimana Rasulullah memerintahkan, basahilah lisanmu dengan berzikir. Ada lagi yang lain? Silakan. Sudah cukup? Masih banyak lagi faedah manfaat zikir yang sudah disebutkan sebagian, tapi saya kira itu sudah mewakili yang lainnya. Kemudian kita sambung ya ikhwah, kita lanjutkan. Kita masuk macam-macam zikir. Di sini penulis ada di dalam buku antum. Berzikir itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah berzikir dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, menyebut nama Allah, menyebut sifatnya, memuji dan menyanjung Allah. Seperti contohnya membaca subhanallah, tasbih ya, walhamdulillah, Allahu akbar. Itu menyebut sifat-sifat Allah. Subhanallah ya, menyebutkan sifat kesucian Allah. Walhamdulillah apa? Memuji Allah. La ilaha illallah menyebutkan sifat uluhiyah. Atau yang lain seperti antum membaca Asmaul Husna. Siapa yang hafal Asmaul Husna angkat tangan? Enggak satu pun. Ya. Siapa yang hafal Asmaul Husna? Ada sebagian saudara kita yang menghafal Asmaul Husna, tapi ternyata alasannya apa? Ben sekti katanya. Benarkah? Kalau menghafal Asmaul Husna kemudian menjadi sakti? Ya. Sampai mereka punya istilah mau belajar ilmu asma katanya. Apa maksudnya belajar ilmu asma? Yaitu menghafalkan, mengamalkan Asmaul Husna ben bisa begini, begini dan begini. Biar sakti intinya. Itu tidak benar. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat menghafal Asmaul Husna biar jadi orang sakti, enggak ada. Tapi yang diajarkan apa? Asmaul Husna itu difahami supaya kita semakin mengenal Allah dan semakin beriman kepadanya dan semakin takut dan cinta dan mengharapkannya. Yang kedua, zikir jenis yang kedua adalah mengingat berita-berita yang datang dari Allah yang berkaitan dengan hukum-hukum, nama-nama dan sifat-sifatnya, seperti mengingat-ingat ayat dan hadis yang menyebutkan bahwasanya Allah maha mendengar segala sesuatu. Makanya Allah memiliki nama Sami'un Alim. Sami', apa artinya Sami'? Zat yang maha mendengar. Allah mendengarkan segala sesuatu. Segala suara yang ada di jagat raya ini semua didengar oleh Allah. Suara semut, semut berbicara Allah dengar. Ya, bahkan uket-uket yang di comberan itu namanya apa? Ya uket-uket lah. Itu lagi ngobrol dengan temannya. Itu dengar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gimana? Temannya bisik-bisik di sampingnya aja kita nggak dengar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, suara yang paling tersembunyi di alam semesta ini Allah dengar. Kesempurnaan pendengaran Allah. Kemudian contoh yang lain adalah kesempurnaan tentang ilmu Allah. Allah disifati dengan alim. Allah maha mengetahui. Ya. Siapa yang bisa sebutkan satu kaidah yang disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kesempurnaan ilmu Allah? Saya ulangi, siapa yang hafal kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebutkan kesempurnaan ilmu Allah? Ada? Atau belum tahu? Allah ya'lamu ma kana, terus wa ma yakunu wa ma lam yakun, wa idza yakunu ya'lamu kaifa yakun. Siapa yang hafal? Enggak ada yang hafal. Allah ya'lamu ma kana. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, telah terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi. Apapun, siapapun, dimanapun, segala sesuatu yang telah terjadi Allah tahu semua. Tidak ada yang terlewatkan. Allah ya'lamu ma kana. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi.
Wama yakunu, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Yang sudah terjadi, sekarang sudah terjadi dari berabad-abad lamanya, Allah tahu semua. Kejadian yang di langit, kejadian yang di bumi, kejadian yang ada di antara langit dan bumi, apa yang terjadi dalam pikiran masing-masing manusia, apa yang terjadi dalam tubuh masing-masing manusia dan seluruh makhluk, Allah tahu semua. Kemudian yang akan terjadi, Allah tahu sebelum terjadi. Segala sesuatu yang akan terjadi, Allah tahu. Kemudian wama lam yakun, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak terjadi. Ya, wama lam yakun, dan segala sesuatu yang tidak terjadi. Ya, saya ulangi, Allah ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun. Wa idza kana, dan seandainya sesuatu yang tidak terjadi itu yakun, terjadi, ya'lamu, maka Allah mengetahui kaifa kana, bagaimana terjadinya. Saya ulangi sekali lagi, antum bisa hafalkan. Allahu ya'lamu ma kana, ya'lamu ma kana, wa ma yakunu, wa ma lam yakun, wa idza yakun ya'lamu kaifa yakunu, atau ya'lamu kaifa kana. Siapa yang bisa mengulangi? Angkat tangan. Saya ulangi, Allahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun, wa idza kana ya'lamu kaifa yakunu, wa idza kana ya'lamu kaifa yakunu. Siapa bisa mengulangi, angkat tangan. Nah, silakan. Ya'lamu kaifa yakunu. Siapa lagi yang bisa ngulangi? Nah, fadhal. Kaifa yakunu. Siapa lagi yang bisa ngulangi? Ini kesempurnaan ilmu Allah. Ada yang bisa ngulangi lagi? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala ilmunya sempurna. Ya. Mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, apa saja, nggak ada yang terlewatkan dari ilmu Allah. Kemudian segala sesuatu yang akan, belum terjadi tapi akan terjadi, yang terjadi nanti malam, nanti pertengahan malam, besok pagi, lusa dan seterusnya, Allah sebelum terjadi Allah sudah tahu semua. Kemudian bahkan Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak terjadi, dan Allah mengetahui seandainya sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Alim, innallaha alim, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada di dalam benak kita. Antum sekarang lagi mikirin apa, Allah tahu. Yang antum pikirkan kemarin, sejak antum lahir sampai sekarang, apa yang telah antum pikirin, Allah tahu semua. Dan sekarang yang antum pikirin, ada yang mikirin mau nikah, ada yang mikirin bingung, ada yang mikirin ini dan itu, Allah tahu semua. Ma khatara bil bal, bahkan Allah mengetahui apa yang terlintas dalam benak. Sekarang yang terlintas dalam benak antum ini, sekian banyak orang ini kan macam-macam ya antum. Ini yang terlintas sekarang, ada ini, ada itu, Allah tahu semua. Yeah. Kemudian apa saja yang akan terjadi besok, lusa, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, Allah tahu semuanya. Bahkan Allah mengetahui apa saja yang tidak terjadi, dan Allah tahu seandainya terjadi bagaimana terjadinya. Kita merenungkan, mengingat-ingat kesempurnaan ilmu Allah tersebut, termasuk zikir ini. Ya. Jadi zikir tidak harus dalam bentuk ucapan, yaitu membaca tasbih dan yang lain, tapi juga kita mengingat berita-berita tentang kesempurnaan Allah, mengingat ayat atau membaca ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah. Ya, itu adalah zikir. Ya. Kemudian yang ketiga, mengingat perintah dan larangan Allah, itu juga zikir. Antum merenung, mengingat-ingat perintah-perintah Allah. Antum yang hafal Al-Quran apalagi mengingat ayat-ayat yang di situ ada perintah-perintah Allah,
Kemudian ada larangan-larangan Allah, itu juga zikir. Seperti innallaha azza wa jalla amara bikadza wa naha an kadza dan seterusnya. Antum mengingat bahwa salat itu diperintah oleh Allah, diwajibkan. Antum ingat bahwasanya minum khamr itu dilarang. Antum ingat bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Antum ingat bahwasanya mentauhidkan Allah dalam ibadah itu adalah asas agama Islam. Antum ingat syirik adalah larangan yang Allah larang paling besar, dan seterusnya. Mengingat itu semua perintah dan larangan itu juga termasuk zikir. Jadi zikir tidak hanya dalam bentuk menyebut nama Allah atau membaca tasbih, tahmid dan seterusnya. Yang keempat, mengingat keagungan dan kebaikan-kebaikan Allah. Contohnya, antum mengingat kenikmatan Allah yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita mengingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Misal, antum sekarang merenung, saya dulu lahir tahun 76 saya, atau antum lahir tahun 2011 misalkan. Ingat-ingat, saya dulu lahir, nikmat, ya kan? Bisa lahir ke bumi ini, alhamdulillah saya bisa lahir ke bumi ini tahun 99 misalkan. Antum teringat tanggal lahir antum, ingat, alhamdulillah saya dilahirkan di muka bumi ini tahun 99. Ya, mengingat kenikmatan Allah. Kemudian saya diasuh oleh orang tua saya, ibu bapak saya merawat saya sampai saya besar, alhamdulillah. Diingat terus sampai sekarang. Sekarang saya bisa duduk di pondok pesantren, bisa belajar agama, masya Allah. Mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan kita diperintahkan untuk menyebut-nyebut kebaikan Allah. Gimana ayatnya? Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebut-sebutlah kenikmatan-kenikmatan Rabbmu yang telah diberikan. Ya, ingat-ingat sambil nyebut-nyebut, saya dilahirkan, saya jadi laki-laki atau jadi perempuan, saya bisa berjalan, saya punya anggota badan lengkap, punya mata, punya kaki, punya telinga. Diingat-ingat itu kenikmatan itu. Saya bisa berjalan, saya diberi kesehatan, fisik saya kuat, saya diberi kemampuan untuk menghafal Quran, saya diizinkan Allah untuk belajar di pesantren. Diingat semua. Ya. Dan salah satu manfaat dari mengingat-ingat kenikmatan Allah yang begitu banyak, kata para ulama, ya ini penting, tidak ada di kitab. Salah satu manfaat besar dari banyak mengingat nikmat Allah yang begitu banyak, itu akan menghibur kesedihan yang sedang kita rasakan. Ya, antum sekarang yang sedang sedih, mungkin sedang sakit, ya, sakit gigi. Ada yang sakit gigi? Sakit sekali sakit gigi kan? Yang pernah sakit gigi? Kalau antum pikirin terus itu sakit gigi, bisa stres, ya kan? Tapi kalau antum ingat-ingat kenikmatan Allah yang begitu banyak sejak antum lahir sampai sekarang, antum akan ringan. Oh, iya sakit gigi ini, tapi lebih banyak nikmatnya yang Allah berikan. Terhibur hati kita ketika mengingat kenikmatan Allah yang begitu banyak. Ya, itu manfaatnya. Di samping terhibur hati kita, juga kita mendapatkan pahala dari Allah karena apa? Mengingat-ingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzikir kepada Allah itu dengan hati dan dengan lisan. Ya, dalam bukunya yang satunya penulis menyebutkan berzikir kepada Allah itu dengan hati dengan lisan. Itu yang paling afdol. Hati dan lisan berzikir secara bersamaan. Pertanyaannya, mana yang lebih baik, orang berzikir dengan hatinya saja apa dengan lisannya saja? Jawabannya, lebih baik berzikir dengan hati daripada dengan lisan. Tapi yang paling utama, zikir itu gabungan antara zikirnya hati dan lisan. Ya, tawata'a alaihil qalbu wal lisan.
Jadi lisan membaca tasbih, hatinya juga bertasbih. Ya, itu yang paling utama. Tapi kalau seseorang disuruh milih mana yang lebih baik, zikir dengan hati apa dengan lisan? Jawabannya dengan hati. Karena al-aslu fi dzikri fil qalbi, kata para ulama. Karena asalnya zikir itu di hati. Ya. Mengingat Allah itu di hati asalnya. Itu kurang lebih hayal ikhwah, azanillah wa iyyakum jami'an tentang bentuk-bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacaan zikir yang paling afdal, dalam satu riwayat bacaan zikir yang paling utama adalah membaca kalimat tauhid. Membaca apa? La ilaha illallah. Fa inna afdaladz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dalam satu hadis. Sebaik-baik bacaan zikir, ketahuilah itu adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian juga para ulama menyebutkan li ajli hadhil kalimat anzalallahul kutubah wa arsalar rusula wal anbiya. Ya. Karena untuk tujuan kalimat la ilaha illallah itulah Allah menurunkan kitab dan Allah mengutus para nabi dan rasul. Bal khalaqallahul jinna wal insa li ajli hadhil kalimat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Mana dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, karena kalimat la ilaha illallah adalah kandungannya apa? Tauhid, ya kan begitu. Itu sebagian ulama mengatakan kalimat zikir yang paling afdal adalah mengucapkan la ilaha illallah. Makanya perbanyaklah kita membaca la ilaha illallah. Dan kalimat yang terakhir, seseorang yang meninggal dunia, sampai-sampai dalam satu hadis disebutkan seseorang yang meninggal dunia dan sebelum meninggal ucapan yang terakhir diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah, apa jaminannya? Surga. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir yang dibaca adalah kalimat la ilaha illallah, maksudnya sebelum meninggal, ya, tidak ada ucapan lain, menghembuskan nafas terakhir dengan membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam hadisnya, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah oleh kalian orang yang mau meninggal agar membaca la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mau meninggal berdasarkan hadis yang sahih, itu ditalkin dengan la ilaha illallah. Bukan dibacakan Yasin, bukan. Adapun hadis yang mengatakan iqra'u mautakum biyasin, ini hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya lemah. Hadis yang sahih, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Maut di situ mautakum jamak dari mayit, itu ada beberapa pengertian dan dalam tafsirnya disebutkan mayit itu salah satu maknanya adalah orang yang sakaratul maut. Jadi mayit itu artinya ada 3. Ya. Inilah bahasa Arab kan luas maknanya. Kata-kata mayit yang kata jamaknya mauta itu maknanya ada 3. 1, mayit adalah orang yang meninggal, rohnya dicabut. Yang kedua adalah orang yang sakaratul maut. Yang ketiga adalah orang yang tidur. Kita tidur itu mati, ya kan? Makanya doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah ketika kita bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali saya setelah saya mati. Mati kapan matinya? Tidur tadi. Doa ini disunahkan dibaca ketika kita bangun tidur, baik tidur malam ataupun tidur siang, sama saja.
Jadi Rasulullah mengatakan, talkinlah orang yang mau mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mentalkin siapa? Abu Talib. Hanya saja Abu Talib tidak mau ditalkinnya. Abu Talib mengatakan, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatun uhaju laka bihindallah. Wahai pamanku, bacalah kalimat la ilaha illallah yang akan menjadi hujah nanti di hadapan Allah. Ya. Gitu. Jadi sebagian ulama berpendapat bacaan zikir yang paling afdol adalah membaca la ilaha illallah. Akan tetapi di sini, dan ini sebagian pendapat yang lain, memang bacaan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Bacaan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quranul Karim. Ya. Dibawakan dalil-dalil yang begitu banyak di sini nanti tentang keutamaan membaca Al-Quran. Mana yang paling rajih? Para ulama sebagian mengatakan tidak bertentangan. Dalil-dalil yang menyebutkan yang paling utama, zikir yang paling utama membaca kalimat la ilaha illallah dengan membaca Al-Quran tidak bertentangan. Kenapa demikian? Karena Al-Quranul Karim diturunkan dalam rangka untuk menegakkan tauhid. Saya ulangi, ya. Pendapat yang mengatakan bacaan zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dengan pendapat yang mengatakan bacaan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran, tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Karena alasannya Al-Quran itu diturunkan dalam rangka untuk menjelaskan la ilaha illallah, menjelaskan tauhid. Sebagaimana ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Al-Quran itu seluruhnya kandungannya adalah tauhid. Ya. Al-Quran isinya, kandungannya adalah mengajarkan tauhid semua, menjelaskan tentang tauhid. Kata Ibnu Taimiyah, Al-Quran itu isinya dikelompokkan menjadi 3. Satu, secara gamblang menjelaskan permasalahan tauhid. Satu. Yang kedua, menjelaskan hukum, ahkam. Al-Quran menjelaskan hukum. Yang ketiga, kisah-kisah. Al-Quran tidak lepas dari 3 ini, menjelaskan secara terang, secara gamblang tauhid, secara jelas menjelaskan tauhid. Satu. Yang kedua adalah hukum-hukum. Yang ketiga adalah kisah-kisah. Terkait dengan hukum-hukum, ahkam, ada perintah ada larangan, itu adalah min mukammilatit tauhid. Ya, hukum-hukum Allah itu adalah merupakan kesempurnaan tauhid. Sehingga seseorang meraih kesempurnaan tauhid dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, atau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kisah. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an tidak lepas dari 2 kisah. Satu, kisah yang berkaitan dengan orang-orang musyrikin, bagaimana kesyirikan mereka dan bagaimana akibat dari perbuatan syirik mereka. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Allah menceritakan ahli tauhid. Ya. Tentang kisah, baik kisah tentang ahli syirik atau ahli tauhid, intinya sama-sama untuk menjelaskan tentang tauhid. Sehingga disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Quran seluruhnya kandungannya adalah menjelaskan tauhid. Sehingga tidak bertentangan. Kalau antum ditanya mana yang lebih utama, bacaan zikir yang mana yang lebih utama, baca la ilaha illallah apa baca Al-Quran? Apa jawaban antum? Sama-sama. Baca Al-Quran dan baca la ilaha illallah keutamaannya sama. Alasannya tadi, karena Al-Quran, kandungan isi ayat Al-Quran adalah dalam rangka menjelaskan tauhid. Kalimat la ilaha illallah isinya adalah tauhid. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu adalah ijtihad sebagian ulama di dalam menggabungkan 2 pendapat tadi. Ya, di sini penulis menyebutkan bacaan zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quranul Karim di dalamnya terdapat obat bagi hati, kata beliau di sini. Syifaun lima fis sudur. Al-Quranul Karim itu adalah obat penyakit hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Qur'an sebagai obat dan sebagai kasih sayang kepada hamba-hamba yang beriman. Para ulama mengatakan syifa di sini, ya, Al-Qur'an itu sebagai obat, ditafsirkan oleh banyak para ulama, obat jasmani dan obat hati. Ya. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran bisa menjadi obat fisik jasmani? Dalilnya adalah apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya. Rasulullah mengobati sakit jasmani dengan bacaan Al-Quran, seperti dalam banyak riwayat. Ya. Contohnya adalah meruqyah orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan apa? Jasmaninya juga mengalami gangguan. Kemudian juga ketika Rasulullah membenarkan perbuatan sebagian sahabat yang meruqyah orang yang disengat kalajengking. Dalam satu riwayat disebutkan serombongan sahabat menempuh satu perjalanan safar, kemudian singgah di satu perkampungan. Mereka kemalaman ketika lewat di kampung tersebut. Kemudian mereka menginginkan untuk dijamu oleh penduduk kampung itu sebagai tamu, tapi tidak seorang pun yang mau menjamu mereka sebagai tamu. Akhirnya mereka kesulitan cari penginapan. Qadarullah, Allah mentakdirkan kepala suku dari kampung itu disengat kalajengking. Ya. Kemudian tidak ada yang bisa mengobati. Maka mereka terpaksa bertanya kepada para sahabat yang singgah tersebut, adakah di antara kalian yang bisa mengobati? Maka mereka menjawab, na'am, kita bisa insya Allah mengobati dengan cara meruqyah, tapi syaratnya imbalan seekor kambing. Ya. Karena mereka kelaparan kan. Mereka minta imbalan seekor kambing. Kemudian disepakati, maka dipeganglah tangan kepala suku itu, dibacakan surat Al-Fatihah. Dibacakan dengan khusyuk surat Al-Fatihah, maka kepala suku yang disengat kalajengking itu langsung sembuh seketika dan seakan-akan tidak pernah disengkat kalajengking, tidak ada bekasnya sama sekali. Subhanallah. Kemudian apa yang mereka lakukan ini diadukan kepada Nabi SAW, maka Nabi membenarkan. Ya. Sehingga surat Al-Fatihah disebut suratul ruqyah. Ya. Antum kalau sakit, pusing kepala antum, pegang kepala antum, baca Al-Fatihah. Pernah praktekkan begitu? Ya, di Saudi Arabia hampir setiap rumah sakit katanya itu ada tukang ruqyahnya. Jadi pasien yang sedang tergeletak di ranjangnya itu didatangi oleh petugas dari kalangan masyayikh di sana, kemudian dipegang kepalanya. Kalau laki-laki ya sama laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Kemudian dibacakan Al-Fatihah. Ya. Itu dipraktekkan ya. Jadi Al-Quran bukan hanya untuk obat hati, tapi bahkan untuk obat jasmani. Sakit penyakit fisik juga bisa diobati dengan Al-Quranul Karim. Dan itu mujarrab, itu terbukti. Banyak yang membuktikan. Ya. Akan tetapi tentunya ayuhal ikhwah, tidak sembarangan kita membaca Al-Quran. Sehingga kalau antum sakit kemudian diobati dengan membaca Al-Quran kok nggak sembuh-sembuh, jangan disalahkan Al-Qurannya, tapi salahkan diri kita sendiri. Pasti ada yang nggak beres mungkin diri kita ya, mungkin ada yang error begitu. Ya. Kemudian di sini dikatakan apa? Yaitu obat hati. Naam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus di situ, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan obat bagi penyakit hati-hati kalian. Nasihat mau'izah yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an telah turun sebagai mau'izah, nasihat, sekaligus sebagai obat penyakit hati. Ya. Kemudian juga masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Adapun
Yang dimaksud dengan obat penyakit hati di situ dijelaskan dalam kitab antum, silahkan antum lihat di situ ya. Ya, silahkan lihat di kitab antum penjelasan dari penulis tentang yang dimaksud dengan obat penyakit hati. Ya. Dikatakan oleh penulis di sini bahwa penyakit-penyakit hati itu terkumpulkan padanya dua jenis penyakit. Jadi penyakitnya hati itu ada dua. Satu syubhat, yang kedua adalah syahwat. Penyakit hati ini tentunya penyakit maknawi ya. Karena kalau penyakit hati maksudnya adalah lever, itu bukan penyakit hati secara maknawi, akan tetapi penyakit fisik itu namanya. Penyakit hati di sini maksudnya adalah penyakit yang maknawi. Jadi penyakit hati itu ada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Al-Quranul Karim bisa menjadi obat untuk keduanya. Al-Quran bisa untuk mengobati syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat, kerancuan. Kerancuan di dalam memahami agama Allah, itu syubhat. Samar, tidak jelas, itu namanya syubhat. Yang mana kata para ulama, syubhat itu disebabkan karena kebodohan. Obatnya adalah tafaqquh fid din, memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW. Di dalam Al-Quran terdapat al-bayyinat wal barahin al-qat'iyah, ma yubayyinul haqqa minal batil. Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan-penjelasan dan hujjah-hujjah yang sangat kuat yang menjelaskan perbedaan antara kebenaran dan antara kebatilan. Al-Quran menjelaskan perbedaan antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara ketaatan dengan kemaksiatan, dijelaskan semua. Ya. Maka fatazulu amradus syubahil mufsidati lil ilmi wa tasawwuri wal idrak. Maka dengan Al-Quran tadi akan hilanglah penyakit-penyakit syubhat yang bisa merusak ilmu, bisa merusak pengetahuan dan wawasan seseorang. Maksudnya ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap kebenaran maksudnya. Di mana seseorang bisa melihat sesuatu itu sesuai dengan hakikatnya. Ya, tidak ada syubhat lagi. Ya, makanya antum kalau masih ada syubhat, kita belajar Al-Quran semakin bersungguh-sungguh memahami tafsirnya dan seterusnya. Beliau di sini mengatakan, barang siapa yang mau mempelajari Al-Quran dan Al-Quran khalata qalbahu, Al-Quran itu bercampur, menyatu dengan hati. Saya ulangi sekali lagi, faman darasal Quran wa khalata qalbahu, barang siapa mau belajar Al-Quran sehingga Al-Quran itu menyatu dengan hati, sehingga menjadi seorang yang benar-benar Qur'ani, absaral haqqa wal batilah, maka dia akan mampu mengetahui perbedaan antara yang batil dengan yang hak. Wa mayyaza bainahuma, dan dia akan bisa membedakan antara keduanya. Kama yumayyizu bi'ainaihi bainal laili wan nahar, sebagaimana dia bisa membedakan dengan pandangan kedua matanya antara malam dan siang. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim kalau tidak salah sampai-sampai berani menjamin beliau, ya, barang siapa yang mau mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan benar, semakin dia faham kandungan isi Al-Quran, semakin dia kaji isi Al-Quran, maka dia akan semakin yakin. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, ya, berbeda dengan kitab-kitab yang lain, kitab Injil misalkan. Orang di zaman sekarang ini belajar Injil, semakin mendalami kitab Injil, semakin bingung dengan kitab Injil, semakin meragukan. Karena di dalam kitab Injil itu terdapat kontradiksi. Di ayat yang sana dikatakan tauhid, Allah itu esa, tapi dalam ayat yang lain dikatakan trinitas. Di ayat yang sini disebutkan haramnya babi, tapi di sana disebutkan bolehnya makan babi. Banyak kontradiksi dalam kitab Injil. Iya, tahu. Banyak orang yang sekolah di sekolah teologi, lulus
Jadi sarjana fakultas teologi, rata-rata yang sekolah di teologi itu, jurusan teologi itu adalah apa? Calon-calon pendeta atau calon misionaris. Rata-rata bisa dijamin, rata-rata yang lulus dari sana dalam kondisi bingung. Janjane ini agama ini benar apa salah? Gitu. Tapi lihat lulusan fakultas tafsir dengan catatan, tapi dengan dalam tanda kutip. Lulusan fakultas tafsir Al-Quran dengan catatan Al-Quran ditafsirkan dengan benar sesuai dengan yang sebenarnya, maka menjadi seorang yang benar-benar memiliki akidah yang kuat, ya, memiliki keyakinan yang kuat. Dan lihat yang murtad berpindah agama dari agama Islam itu orang-orang bodoh. Tidak ada seorang ulama pun dari ulamanya kaum muslimin yang berpindah dari Islam kepada agama Nasrani. Tapi lihat sebaliknya, orang Nasrani yang masuk Islam itu mereka bukan orang biasa, tapi kebanyakan adalah para misionaris dan para pendeta, ulamanya. Makanya pernah ada diskusi antara Syekh Dr. Arifi, saya lihat dalam video beliau, dalam ceramah beliau menceritakan tatkala beliau berdiskusi dengan seorang pemuda ketika beliau sedang mengisi pengajian di luar negeri, di Eropa, di sebuah aula. Ketika itu di waktu sore, kemudian datanglah waktu maghrib. Kemudian datang seorang pemuda kepada beliau, "Ya Syekh, saya ingin bertanya." Apa kata Syekh? "Kita sholat maghrib dulu, nanti sholat maghrib nanti pertanyaannya setelah sholat maghrib." Maka sang pemuda tadi mengatakan, "Ya Syekh, saya seorang Nasrani, saya bukan Muslim," katanya. "Oh ya sudah, Anda tunggu dulu. Kami sholat maghrib dulu, kamu tunggu di sana." Setelah sholat maghrib, kemudian ditemui pemuda tadi. Kemudian pemuda tadi menyampaikan beberapa pertanyaan, kemudian terjadilah diskusi. Di tengah-tengah diskusi tersebut, Syekh hanya menanyakan beberapa pertanyaan saja, yang itu menyebabkan si pemuda tadi masuk Islam. Pertanyaan pertama, apakah kamu pernah lihat ada ulamanya kaum muslimin, ulama yang masuk agama Nasrani? Dia mengingat-ingat, belum pernah saya dengarkan, katanya. Belum pernah saya dengarkan ada seorang ulama dari ulamanya umat Islam yang masuk agama Nasrani. Pertanyaan yang kedua, sebaliknya, apakah Anda pernah dengar ada ulamanya Nasrani yang masuk Islam? Apa jawaban dia? Naam, katsirun. Iya, banyak sekali. Subhanallah. Jadi orang Islam yang pindah agama Nasrani itu orang-orang bodoh, yang tidak ngerti agama, orang abangan, orang yang nggak tahu agama. Tapi orang Nasrani yang masuk Islam adalah ulamanya. Bermula dari kebingungan mereka dengan kitab Injil. Semakin mereka mengkaji kitab Injil, semakin bingung. Makanya antum nggak usah bingung ketika ada seseorang yang sekolah di sekolah teologi rajin membawa Injil, biarin aja, nanti bingung sendiri dia. Dia akan bingung sendiri dengan kitab Injilnya itu. Ya. Semakin kitab Injil semakin difahami, semakin membingungkan. Tapi Al-Quranul Karim dijamin. Al-Quranul Karim semakin kita fahami, semakin kita baca dan kita fahami tafsirnya dengan benar, kemudian menyatu Al-Quran dengan hati kita, maka semakin yakin tentang kebenaran Al-Quran. Subhanallah. Benar yang dikatakan beliau di sini. Faman darasal Quran wa khalata qalbahu absaral haqqa wal batila wa mayyaza bainahuma kama yumayyizu bi'ainaihi bainal laili wan nahar. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan Al-Quran menyatu dengan hatinya, maka dia akan mampu melihat, membedakan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil, dan dia akan mampu membedakan antara yang hak dan antara yang batil, sebagaimana dia mampu membedakan dengan kedua matanya antara malam dan siang. Subhanallah. Itulah Al-Quran. Ditambah lagi apa?
Beliau mengatakan Al-Quran menjadi obat. Tadi obat apa? Syubhat yang pertama kan. Kemudian yang kedua, obat penyakit syahwat, hawa nafsu. Kata beliau, wa amma shifa'uhu lima radis syahwat fadzalika bima fihi minal hikmati wal mau'izatil hasanah bitazhihdi fid dunya wa targhibi fil akhirah. Adapun Al-Quran itu bisa menjadi obat penyakit namanya syahwat, mengikuti hawa nafsu. Maka ya, itu disebabkan karena di dalam Al-Quran itu terdapat hikmah dan terdapat nasihat-nasihat yang baik, seperti dengan mengajarkan sifat kezuhudan. Al-Quran mengajarkan kita untuk bersikap zuhud, yaitu dengan di dalam Al-Quran banyak disebutkan apa? Penjelasan tentang hakikat kehidupan dunia. Nanti akan kita bahas dalam bab zuhud. Dunia itu apa? Kalau antum ingin tahu tentang hakikat dunia, antum baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah banyak menjelaskan begitu detail tentang hakikat kehidupan dunia. Ya. Dan Allah yang mencipta dunia. Ya, siapa yang lebih tahu tentang dunia? Kita apa Allah yang menciptakan dunia? Allah. Kadang ada sebagian umat Islam yang terpengaruh dengan para ilmuwan dan mengagungkan kehebatan para ilmuwan barat. Ya apa tidak? Ketika mereka berbicara tentang apa? Berbicara tentang ilmu astro apa? Ilmu apa? Astronomi atau yang semisalnya. Bisa menggambarkan kehidupan apa ini? Yang ada di planet-planet. Ya. Kita kagum dengan mereka, tapi nggak pernah kagum dengan yang menciptakan planet-planet itu. Ya. Maka yang benar apa? Kita harus yakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini yang paling mengetahui tentang planet-planet ciptaannya ini. Saya mau tanya sama antum. Bumi mengelilingi matahari apa matahari mengelilingi bumi? Hah? Jangan-jangan akidah kita dirusak, akidah kita tentang apa langit dan bumi dirusak oleh para ilmuwan barat sehingga menyelisih Al-Quran. Pertanyaan saya tadi, siapa yang lebih tahu tentang bumi? Allah yang menciptakan bumi atau ilmuwan barat? Allah yang mencipta. Ya, contoh sederhana saja. Ini meja ini yang buat siapa? Pak tukang. Siapa yang lebih tahu tentang hakikat meja ini, bahannya dari apa, dibuat dengan cara bagaimana? Tukang yang buat meja ini apa antum? Hah? Tukang tentunya. Antum ditanya nggak tahu ini kayu apa namanya? Nggak tahu kan? Ini dicat pakai apa? Caranya bagaimana antum nggak tahu? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari, bumi, langit seisinya ini, planet-planet semua yang menciptakan Allah, dan Allah yang mengatur. Maka Allah yang lebih tahu tentang hakikat semua itu. Kadang-kadang ada sebagian pemuda yang karena terpengaruh dengan pemikiran ilmuwan barat, ya, yang katanya ahli astronomi atau apalah, melupakan Al-Quran, ya kan? Melupakan Al-Quranul Karim. Al-Quran berbicara tentang bumi dan segala sesuatu yang ada di bumi, langit dan seterusnya ada di dalam Al-Quran. Ya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan itu semuanya. Ini mempengaruhi masalah akidah gitu ya, mempengaruhi masalah keyakinan. Baik. Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan dalam Al-Quran tentang hakikat dunia. Dan Allah menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang, yang itu akan membuahkan apa? Orang yang mau mempelajarinya akan memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Kemudian terghib terhadap kehidupan akhirat. Apa maksudnya? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan motivasi agar kita mencintai kehidupan akhirat, dan Allah menggambarkan berbagai macam kenikmatan yang kekal dan abadi di akhirat, dan Allah yang menciptakan kampung akhirat, dan Allah yang paling mengetahui tentang isinya akhirat. Ya. Itulah buah dari mempelajari Al-Quran.
Ya. Orang yang mengikuti syahwat dan hawa nafsu, ya, siang malam pagi sore yang diikuti adalah nafsunya. Nafsu syahwat. Mengejar kenikmatan dunia. Enggak akan pernah habis dunia, dikejar semakin lari. Ya. Dan orang yang konyol karena kebodohannya adalah orang yang mengejar kenikmatan dunia, kenikmatan yang sesaat. Kenikmatan dunia itu sesaat, semakin dikejar semakin hilang. Ya. Coba antum merasakan ikhwah, kenikmatan dunia itu cepat sekali hilang. Contoh, apa? Nikmatnya makan. Kapan antum nikmat makan? Pas lapar. Kalau sudah kenyang, sudah enggak enak makan. Kapan antum enak tidur? Kalau ngantuk. Kalau enggak ngantuk suruh tidur, pusing kepalanya. Ya kan? Itulah kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu sesaat sekali. Makanya kata para ulama, alangkah ruginya, aduhai alangkah ruginya orang yang mengejar kehidupan dunia yang fana sementara melupakan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Itu semua ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan saya kira cukup sekian ayol ikhwah, karena waktu sudah jam 5. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang, masih dalam pembahasan tentang berzikir dengan cara membaca Al-Qur'anul Karim dan keutamaan-keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.